Pada video kali ini, saya mengangkat judul "Perhatikan Menu Makanan". Setiap waktu makan, kita diingatkan bahwa kita adalah organisme yang bergantung pada suplai makanan dari organisme lain. Makanan yang secara nutrisi memadai sangat diperlukan untuk keseimbangan dalam fungsi-fungsi tubuh. Komposisi makanan yang seimbang menyediakan bahan bakar untuk kerja tubuh dan juga semua bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh untuk membangun ataupun memperbaiki molekul-molekul organiknya. Kali ini kita akan mengkaji kebutuhan nutrisi dan melihat bagaimana proses makanan itu dari mulut sampai di pembuangan akhir. Makanan harus mengandung nutrien esensial. Terdapat 4 kelas nutrien esensial, yaitu asam amino esensial, asam lemak esensial, vitamin dan juga mineral. Lemak esensial adalah asam lemak yang tidak disintesis oleh tubuh. Untuk asam amino esensial harus diperoleh dari makanan dalam bentuk siap pakai. Sumber asam amino esensial yang paling penting adalah daging, telur, keju, dan produk hewan lainnya. Kekurangan dari asam amino esensial paling banyak terjadi pada anak-anak. Jika anak-anak bisa bertahan hidup melewati masa bayi, kemungkinan mereka mengalami hambatan pertumbuhan fisik dan barangkali mental. Vitamin. Vitamin adalah molekul organik yang diperlukan dalam makanan walaupun jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan asam amino esensial maupun asam lemak esensial. Itu juga dengan mineral. Mineral adalah nutrien anorganik yang diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil. Kurangan dari salah satu nutrien esensial tadi mengakibatkan kita mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Oleh karena itu, sekali lagi, makanan kita harus mengandung nutrien esensial, yaitu asam amino esensial, asam lemak esensial, vitamin, dan juga mineral. Jika kita mengalami kekurangan dari nutrien esensial, maka kemungkinan gejala yang kita akan alami adalah misalnya hambatan pertumbuhan, kemudian kehilangan massa tulang, kehilangan mineral, kehilangan kalsium, kelemahan otot, kekejangan otot, gangguan sistem saraf, anemia, pembusukan gigi, kegagalan pertumbuhan, perubahan tulang, ataupun penyakit gondok. Sekarang kita masuk dalam penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana proses pengolahan makanan yang terjadi dalam tubuh. 4 tahapan utama dalam pengolahan makanan adalah: yang pertama, penelanan, kedua, pencernaan, ketiga, penyerapan, dan yang keempat adalah pembuangan. Pengolahan makanan melibatkan penelanan atau tindakan memakan, pencernaan atau perombakan enzimatik makromolekul makanan menjadi monomer-monomernya. Yang ketiga, penyerapan atau pengambilan nutrien oleh sel-sel tubuh, dan yang terakhir adalah pembuangan atau aliran bahan-bahan yang tidak tercerna keluar dari dalam tubuh dalam bentuk feses. Setelah mengunyah dan menelan, dibutuhkan 5-10 detik bagi makanan untuk turun melalui esofagus dan masuk ke dalam lambung, di mana akan dibutuhkan waktu 2-6 jam agar makanan dicerna secara parsial.
Pencernaan akhir dan penyerapan terjadi dalam usus halus selama periode 5-6 jam. Dalam waktu 12-24 jam, setiap bahan yang tidak tercerna akan melalui usus besar dan feses dikeluarkan melalui anus. Nah, itu adalah gambaran singkat apa saja nutrisi yang diperlukan tubuh dalam makanan dan bagaimana proses makanan itu masuk ke dalam tubuh manusia hingga keluar menjadi feses. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.